ABC, Ajahra Bincang Cerdas, mencerdaskan lewat perbincangan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas semua, seorang bijak mengatakan, perhatikan keadaanmu, karena keadaanmu menentukan kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu, karena itu akan menentukan karaktermu. Dan perhatikan karaktermu, karena itu akan menentukan nasibmu. Iya, bicara mengenai karakter adalah merupakan hal yang paling penting dalam menentukan kehidupan kesuksesan seseorang. Untuk itu, topik kita kali ini adalah mulai menumbuhkan karakter anak. Dan telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah CEO dari Be White Group dan beliau adalah inisiator gerakan Menuju Anak Baik Indonesia. Kita sapa Kak Asdo Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Asdo. Waalaikumsalam Bunda Sinta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas izin Allah sehat hari ini, Bun. Alhamdulillah. Iya, Kak Asdo, kita meyakini ya bahwa karakter seseorang itu merupakan faktor penentu dalam kesuksesan kehidupan seseorang. Nah, dalam hal ini bagaimana nih peran keluarga dalam menumbuhkan karakter dari anak? Ya, silakan Kak Asdo. Saya akan mengawali dengan sebuah analogi sederhana, Bunda. Yang pertama adalah kalaulah ada dua anak ya yang diberikan kesempatan untuk berlibur, yang satu ke Bandung ya, yang satu ke Surabaya. Yang ke Surabaya ini diberikan bekal uang 2 juta rupiah. Sedangkan anak kedua yang ke Bandung diberikan bekal hanya 200 ribu. Bisa dibayangkan, Bun, anak yang ke Bandung ya dia pasti akan memilih kendaraan yang semurah mungkin. Mungkin dia harus naik bis yang non AC, kepanasan ya. Dia akan memilih tempat penginapan atau mungkin cari tempat yang gratis, tidur di masjid gitu ya. Yang penting bisa balik lagi ke Jakarta. Dan sebaliknya, kalau kita lihat anak yang kedua dengan bekal 2 juta, dia bisa datang ke Surabaya dengan pilihan kendaraan terbaik, dengan pilihan penginapan terbaik, bahkan bisa berjalan-jalan ke tempat yang banyak ya, dibandingkan dengan anak tadi satu lagi yang hanya diberikan bekal 200 ribu rupiah. Analogi ini menggambarkan bahwa karakter ini adalah juga bekal buat anak kita. Kalau bekal anak kita sejak dini karakternya kuat, karakternya terasah, kebayang untuk mengarungi hidup dia akan jauh lebih survive. Dia akan jauh lebih punya fasilitas dan lebih kuat ketika menghadapi masalah. Lebih kuat ketika berhadapan dengan beratnya hidup, ya, tantangan hidup gitu ya. Kebayang kalau dari kecil bekal karakternya tidak banyak, dia akan lebih banyak mungkin galaunya, Bunda, dia akan lebih banyak lemahnya, dia lebih banyak kalah dengan keadaan gitu ya. Dan peran keluarga yang paling penting adalah mengenalkan. Saya memberikan 3 tahapan yang mudah diingat. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga adalah inspirasi. Edukasi ini adalah bagaimana ayah ibu wajib mengenalkan why-nya. Kenapa kita harus jujur? Kenapa kita harus mandiri? Kenapa harus kita tanggung jawab? Ketika pengetahuan sudah masuk, barulah masuk proses komunikasi. Komunikasikan ya dengan orang-orang yang memang bisa dicontohkan jadi jujur. Oh, jujur itu nak, lihat deh. Ya, bagi anak-anak visual, berikan banyak video yang menceritakan tentang kejujuran. Bagi anak-anak yang memang auditori, berikan buku-buku yang memang mengajarkan tentang kejujuran. Karena memang dia suka baca. Bagi anak kinestetik, ajak dia berjalan, bertemu dengan kisah-kisah nyata tentang kejujuran, bertemu dengan teman ayahnya yang memang dari kecil punya kejujuran yang luar biasa. Maka dia akan berkomunikasi dengan karakter-karakter itu. Dan yang terakhir adalah inspirasi. Tidak mungkin karakter itu kuat sebelum ayah ibu mempraktekkan dan menginspirasi bagaimana menjadi orang yang jujur, bagaimana menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu, Bunda. Masya Allah ya. Jadi peran keluarga tadi kan terutama dalam edukasi, komunikasi, dan inspirasi ya. Masya Allah ya. Iya, ya. Kak Asdo, ini kan ada suatu survei ya yang dilakukan oleh Thomas J.
Stanley ya, PSD. Beliau adalah penulis buku The Millionaire Mind, dan ternyata ada 10 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang, dan rupanya itu bukan IQ ya. Yang menentukan itu rupanya soft skill, seperti ya itu tadi kejujuran ya, kerja keras, disiplin. Nah, itu kan sebetulnya karakter. Betul ya? Nah, tentu kan seorang anak juga dia berinteraksi ya, selaku makhluk sosial tuh berinteraksi dengan pihak luar juga gitu, misalnya dengan teman-teman sekolahnya di lingkungan sekolah ya, dengan teman-teman main di lingkungan rumah, dan bahkan mungkin dengan teman-teman atau saudara-saudaranya yang lain gitu. Nah, ini bagaimana nih peran dari lingkungan luar dalam membentuk karakter anak, Kak Asdo? Ya, sebenarnya akan sangat berkaitan erat Bunda antara keluarga dengan lingkungan pastinya. Keluarga tetap menjadi pusat pengembangan karakter anak. Kalau dikatakan bagaimana keterkaitan dan hubungannya, bisa jadi apa yang dilakukan oleh sekolah, baik guru, ya, manajemen, dan semua stakeholder sekolah akan mengalami proses yang sama dengan orang tua. Akan melakukan edukasi, akan berkomunikasi dengan anak tentang kejujuran, kemandirian, dan karakter-karakter lainnya. Ketika ada anak yang misalkan motivasinya rendah, akan dibangun komunikasi dengan anak. Kamu kenapa nak? Apa yang bisa ibu bantu? Terjadilah komunikasi bagaimana akhirnya karakter itu tumbuh perlahan. Dan yang paling besar adalah bagaimana seorang guru dan guru-guru lain itu bisa menginspirasi lewat sikap-sikap orang guru di sekolah yang membuat akhirnya melihat, oh ternyata jadi orang tanggung jawab itu keren ya, kayak si Pak Ardi. Jadi ketika dia melihat sosok guru yang menginspirasi, itu lebih mahal sebenarnya, karena memang anak-anak akan belajar melihat dari observasi mereka. Nah, selain sekolah, misal teman gitu. Yang menarik adalah ada sebuah statement nih Bunda yang menarik, bahwa baru saja saya baca tadi ini gitu ya. Ketika akhirnya seseorang anak bertemu dengan orang yang salah, contoh orang yang berbohong sama dia, orang yang kata-katanya kasar sama dia, orang yang ternyata ngebully dia, orang yang ternyata mungkin gak sopan di depan dia gitu ya. Sebenarnya itu adalah proses bagaimana dia akan bertemu dengan orang yang salah untuk tahu bagaimana seharusnya benar. Dan bisa jadi ketika dia cerita ke ayahnya, cerita ke bundanya, Bun, aku tadi ketemu temanku gak sopan banget Bun, masa di depan guru matanya melotot Bun gitu. Nah, disitulah akhirnya pusatnya balik lagi ke orang tua. Oh nak, kamu bertemu dengan proses yang salah, kamu bertemu dengan orang yang salah. Seharusnya nggak begitu nak. Seharusnya kalau ketemu orang tua, suaranya direndahkan, ya, mata pandangannya juga tidak menatap dengan keangkuhan, sehingga kamu akan menjadi pribadi yang sopan. Seperti itu Bunda. Ya, Masya Allah ya. Jadi betul-betul lingkungan luar, baik keluarga maupun teman sepermainan atau lingkungan lainnya, sangat membentuk ya. Karena anak-anak tuh memang belajar dengan melihat ya, melihat contoh yang ada, itu contoh konkret mereka ya. Sehingga ya kita memang perlu membentengi anak-anak kita untuk selalu bisa berada di lingkungan yang baik, seperti itu ya. Nih Kak Asdo, nih sahabat cerdas tentu ingin tahu nih, metode apa sih yang bisa diterapkan gitu ya di dalam keluarga ataukah di komunitas. Mungkin ada metode atau tips-tips apa yang bisa dijalankan sehingga bisa membangun karakter anak ini menjadi anak yang baik sejak dini. Silakan Kak Asdo. Kami di BWET sendiri punya visinya sederhana, tapi insya Allah sangat luas maknanya, yakni menuju anak baik Indonesia. Banyak yang bertanya, anak baik itu seperti apa? Anak baik itu definisi kami yang pertama sekali adalah Bun, dia bisa membedakan baik dan buruk. Dia mengenalkan, dan yang bisa mengenalkan itu bukan orang lain Bunda, tapi memang ayah dan ibu. Kalaupun guru di sana terlibat, yang utama adalah ayah dan ibu. Jangan sampai kadang anak sudah dimarahin, kamu gak boleh begini. Tapi ternyata fase sebelumnya anak memang ternyata belum tahu kalau itu tidak baik gitu. Jadi terkadang orang tua melewati fase yang sederhana. Kenalkan yuk ke anak-anak, ini baik, ini buruk. Ya, tahap berikutnya baru dimotivasi, yuk nak lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya, amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi mengerjakan yang baik, ya, mencegah memang yang buruk gitu. Sehingga nanti anak akan, tadi yang kata Bunda di awal, ya,
punya pembiasaan ya Bunda ya terbiasa terus terbiasa, akhirnya di ujungnya dia bisa bahkan menginspirasi teman yang lain, ya bahkan bisa membuat teman-temannya malu. Aku malu, ternyata si temanku itu yang namanya Umar itu orangnya sopan banget, kalau ngomong santun ya, sama guru juga sayang banget gitu ya. Karena pembiasaan itu di rumah dilakukan dan diawasi oleh orang tua, akhirnya ketika masuk ke lingkungan luar jadi terbiasa. Benar kata Bunda di awal tadi, akhirnya jadi karakter. Ya, akhirnya jadi karakter yang sudah nempel. Contoh sederhana Bun, saya pernah terinspirasi dan terenyuh, ada seorang anak peserta pelatihan kami, ya, dia kebingungan Bun, dia keluar dari ruangan agak panik gitu ya. Celingang celingung, saya tanya gitu, kenapa nak, adik mau kemana, bisa kakak bantu? Kak, aku bingung, dari tadi aku megang plastik bekas aku makan kacang. Loh kenapa kamu pegang terus? Soalnya aku gak ngelihat tempat sampah kakak. Jadi aku dari tadi pengen nyari tempat sampah dan aku mau buang ini ke tempat sampah. Masya Allah. Itu Bunda, ketika di rumah dia terbiasa tidak membuang sampah sembarangan, akhirnya dibawa kemanapun seperti itu Bunda. Ya, wah saya sangat terenyuh dengan inspirasi anak itu, dan akhirnya dari situ saya cerita ke banyak orang. Ya, anak itu dari kecil sudah menginspirasi saya. Bayangkan, dia usianya baru 6 tahun, dengan kisahnya sederhana bisa menginspirasi saya untuk tidak buang sampah sembarangan. Seperti itu Bunda. Iya, Masya Allah ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu memang akhirnya akan membentuk karakter ya. Dan karakter itu memang akan menentukan ya kehidupannya, yang sejak usia dini aja sudah paham seperti itu ya. Jadi tentu itu yang harus dibangun baik oleh sekolah maupun yang paling penting tadi Kak Asdo sampaikan adalah di rumah, peran ayah dan ibu ya. Nah, betul ya. Nah ini Kak Asdo, tentu kan kita juga dalam membersamai anak-anak nih, terutama dalam posisi stay at home ya, seperti ini tentu dalam menjaga supaya tetap konsisten tadi ya, melakukan hal-hal yang baik, mencontohkan hal-hal yang baik ya, mengucapkan hal-hal yang baik. Ini tentu kan butuh komitmen ya Kak Asdo ya. Nah mungkin terakhir nih Kak Asdo bisa menyampaikan closing statement gitu untuk para ayah bunda supaya tetap semangat dan memiliki komitmen untuk selalu mencontohkan yang baik bagi anak-anak kita. Silakan Kak Asdo. Baik ayah bunda semuanya, kita tidak pernah tahu berapa lama pandemi ini akan berakhir. Yang bisa kita pastikan adalah bagaimana akhirnya setelah anak kita lulus dari pandemi, dia punya bekal tambahan karakter yang tadi saya bilang. Jangan sampai akhirnya kita menyesal ketika orang tua lain sukses memanfaatkan masa pandemi membangun bonding dengan anak, menanamkan karakter-karakter baru ke mereka, menguatkan karakter yang sebelumnya lemah, ya, dan akhirnya kita hanya gigit jari melihat anak kita ternyata setelah pandemi di rumah 1 tahun kok nggak ada perubahan ya, sholatnya masih belentang-belentong, ya, tetap kata-katanya masih susah dikendalikan gitu. Semuanya berawal dari kita ayah bunda, semuanya pilihan dari kita. Kondisi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, semua ditentukan dari hari ini. Dan tips dari saya yang pertama adalah paksa bunda, paksa diri kita belajar lebih bagaimana mendidik anak, paksa diri kita punya pengetahuan tambahan supaya kita bisa menjadi contoh yang baik. Karena tanpa ilmu kita tidak bisa mencontohkan dan kita tidak pernah punya cara yang baru dibanding cara-cara sebelumnya. Jadi sekali lagi memang harus memaksa diri nih bun, memaksa diri untuk upgrade dan jangan pernah malu untuk upgrade diri karena tidak ada pilihan lain untuk menginspirasi selain terus belajar. Demikian bunda. Ya, Masya Allah ya, dari perbincangan kita ini luar biasa ya bunda ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Jadi jangan lupa bahwa peran ayah dan bunda itu sangat menentukan karakter anak-anak kita. Dan inilah saat yang tepat pada saat ayah bunda membersamai anak-anak kita ya. Dan seperti tadi tidak ada sekolah untuk orang tua. Untuk itu upgrade diri, inilah saatnya ya. Kita banyak sekarang resources, banyak ya webinar, juminar tentang parenting. Kita bisa terus belajar bagaimana membersamai anak-anak, memberikan contoh dan pendidikan karakter yang baik. Terus belajar tadi menambah pengetahuan dan tentu saja mengaplikasikannya. Ya, sahabat cerdas semua, Bruce Lee, seorang legendaris bela diri, mengatakan, knowledge will give you power, but character respect. Ya, artinya pengetahuan akan memberikan Anda kekuatan, tetapi karakter
akan memberi kehormatan. Sampai berjumpa lagi dengan Ajahra Bincang Cerdas bersama Bunda Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.